Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan Nata Arman yang berada di Baranang Siang, Bogor, dan rekan Toy Iskandar dari Cirebon, Jawa Barat. Kita akan ke Nata terlebih dahulu di Bogor. Nata, bagaimana kondisi penyekatan di sana? Iya, Zila, saat ini situasi terkini di tempat saya melaporkan, tepatnya di gerbang gate Bogor, yang memang sejak pagi tadi sudah berlangsung prosesi penyekatan yang dimana melibatkan beberapa personil anggota kepolisian dan juga petugas gabungan apabila sudah menunjukkan mulai pada siang hari ini nantinya akan ada petugas tambahan seperti TNI Polri yang bertugas untuk melakukan penyekatan. Kemudian untuk mengetahui seperti apa informasi lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Ibda Sumpena selaku Kepala Pos Pengamanan dari Gerbang Tol Gate Bogor ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, kalau boleh tahu, Pak, di sini itu kira-kira di Kota Bogor khususnya terdapat berapa titik penyekatan, Pak? Untuk wilayah Pospam Pengamanan Lebaran penyekatan di Kota Bogor itu ada 6 titik. Yaitu pertama Pospam penyekatan Tol Bor, Gate Tol Bogor. 1. Kedua di Bor Simpang Gunung Halang. Gate Tol Simpang Gunung Halang. Yang ketiga di Simpang Yasmin. Keempat di Veteran. Kelima di Simpang Sipor. Keenam di Simpang Wangun Ciawi. Demikian ada 6 titik penyekatan di Kota Bogor. Oke, Pak, kalau boleh tahu sejauh ini sekarang kan menginjak hari keempat larangan mudik ya, Pak. Sejauh ini sudah terdapat beberapa kendaraan yang diputar balikan. Kurang lebih kalau dari awal perkiraan mungkin kurang lebih ada sekitar 200 kendaraan yang diputar balikan. Karena setiap harinya itu tentatif ada yang 29, ada yang 50, ada yang ya ambil rata-rata kurang lebih 50 kendaraan yang diputar balik. Jadi kurang lebih mungkin ada sekitar 200-an kendaraan yang diputar balik ke arah Jakarta. Kemudian itu apa aja sih, Pak, yang penyebab adanya kendaraan tersebut yang diputar balikan ke tempat tujuannya masing-masing itu, Pak? Baik, terima kasih. Itu yang kendaraan yang diputar balik itu yaitu kendaraan yang di luar dari jalur atau zona Jabodetabek. Satu. Dan apabila kendaraan itu tidak ada surat atau dokumentasi yang menunjukkan kepentingan tertentu, sehingga kendaraan itu diputar balikan. Demikian. Baik, sebelumnya kan sempat ada informasi bahwa ada juga larangan mudik aglomerasi atau wilayah Jabodetabek yang dilarang juga untuk mudik lokal seperti itu. Namun untuk saat ini di Kota Bogor sendiri seperti apa, Pak? Apakah masih diperbolehkan untuk plat nomor Jakarta seperti itu? Untuk di wilayah Bogor, plat nomor untuk Jabodetabek masih bisa dilintasi. Untuk masalah akuntansi itu belum, karena belum ada petunjuk lanjut dari pimpinan. Untuk sementara masih di Jabodetabek masih bisa diperbolehkan melintas di wilayah Bogor. Demikian. Kemudian sempat tidak adanya pengelabuan dari masyarakat sendiri seperti penggunaan mobil truk sebagai sarana mereka untuk mudik seperti itu. Sempat ditemukan atau tidak, Pak? Baik, terima kasih. Sementara dalam pelaksanaan penyekatan di sini di Gate Tol Bogor ini, sementara untuk masyarakat untuk mengelabui petugas di lapangan sampai sepanjang hari ini belum ditemukan dari masyarakat untuk melaksanakan mudik dengan cara mengelabui petugas. Demikian. Baik, Pak, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan ya, Pak. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bahwa larangan mudik sejak tanggal 6 hingga dengan tanggal 17 Mei mendatang, ini sampai nanti tanggal 17 mendatang ini di wilayah Kota Bogor masih akan terus dilakukan penyekatan 24 jam. Sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga melengkapi dokumen perjalanannya untuk melakukan perjalanan ke Kota Bogor ini. Ya, kembali ke Pram dan juga Zila. Baik, terima kasih Nata langsung dari Bogor, Jawa Barat. Lalu kita beralih ke wilayah Cirebon, Jawa Barat, tepatnya di jalur Pantura Cirebon. Ada rekan Toy Iskandar. Selamat pagi rekan Toy Iskandar. Pagi, Pram. Ya, Toy Iskandar, apakah sampai hari keempat ini masih ada polisi yang bertugas di pos penyekatan saat ini Anda melaporkan? Ya, baik. Sampai saat ini 4 hari diberlakukannya larangan mudik arus lalu lintas dari arah Jakarta mengarah ke tujuan Jawa dan Jawa Timur. Seperti terlihat seperti di belakang ini, pemudik sepeda motor yang melintasi dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah sudah mulai
melakukan perjalanan mereka dan terpantau saat ini seperti di jalur Pantura Arjawinaun sendiri terlihat ramai lancar. Pemudik mengaku bahwa dari arah Jakarta yang melakukan hendak pulang kampung ini melakukan lolos dari penyekatan petugas kepolisian dan dishub sendiri. Pemudik mengaku mereka mudik guna menghindari penyekatan ini, dia mudik dari Jakarta jam 10 malam dan dini hari tadi. Sehingga penyekatan ini pun lolos dari penyekatan petugas gabungan sendiri. Selain itu juga bahwa di lokasi daerah Cikarang dan Karawang dan Bekasi itu sejak tadi pagi diguyur hujan lebat sehingga petugas dari penyekatan tersebut tidak ada, sehingga pemudik atau ratusan ribuan yang melakukan hendak mudik lolos dari penyekatan. Selain itu juga pemudik juga mengaku berbagai upaya demi untuk pulang kampung. Salah satunya guna menghindari penyekatan tersebut, pemudik melakukan ke jalur tikus sendiri. Yang saat ini saya berada di salah satu Pantura, seperti di SPBU Arjawinaun sendiri, banyak pemudik yang hendak melakukan istirahat mereka demi memanfaatkan mudik lolos penyekatan dari petugas. Namun pemudik juga mengaku mereka merasa khawatir dengan adanya penyekatan yang akan dilakukan di jalur Pantura seperti di Pantura Werut Cirebon sendiri. Mengingat kondisi ini untuk cuaca di Kabupaten Indramayu sendiri ini sangat cerah dibandingkan pada pagi tadi agak sedikit mendung, dan pada pagi tadi juga di kawasan seperti di Indramayu, Subang dan Cikarang Karawang itu diguyur hujan. Itu salah satu kami dapat informasi dari pemudik sendiri bahwa dia melakukan penyekatan itu lolos dari penyekatan akibat adanya hujan lebat sehingga petugas kepolisian meloloskan tersebut. Terima kasih atas laporan Anda, Toy Iskandar dari Pantura Cirebon, dan juga tadi ada Nata Arman di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.